Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya dengan NIM 08041381924072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang respon tanaman terhadap cekaman suhu panas. Laju pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman tidak dapat terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu komponen yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah suhu. Suhu optimum merupakan suhu tertentu yang dibutuhkan oleh suatu tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan suhu minimum adalah suhu paling rendah yang masih memungkinkan suatu tanaman untuk tumbuh dengan baik. Suhu paling tinggi yang memungkinkan tanaman dapat tumbuh disebut dengan suhu maksimum. Apabila suhu tersebut melebihi ambang batas maksimum tanaman untuk tumbuh, maka akan menjadi cekaman bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Cekaman. Cekaman merupakan suatu kondisi perubahan lingkungan, baik itu lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik, yang memungkinkan akan menurunkan atau merugikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu jenis cekaman abiotik secara fisik dan kimiawi adalah cekaman yang disebabkan oleh temperatur, baik itu temperatur tinggi ataupun temperatur rendah. Cekaman panas. Cekaman panas merupakan hasil dari keseimbangan negatif yang terjadi antara jumlah energi neto yang dilepaskan tumbuhan ke lingkungan dan jumlah energi panas yang dihasilkan oleh tumbuhan. Keseimbangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan beberapa faktor lainnya. Dampak cekaman panas. Cekaman panas yang diikuti dengan cekaman kekeringan akan mengakibatkan kerusakan tanaman yang lebih parah. Cekaman terhadap panas dapat mengakibatkan kerusakan pada buah, akar, dan daun, hingga dapat menyebabkan menurunnya produktivitas suatu tanaman. Ketahanan terhadap cekaman panas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jenis kultivar, genotip, jaringan, dan organ tanaman. Panas berlebihan dapat mengganggu dan akhirnya membunuh suatu tanaman dengan cara mendenaturasi enzim-enzimnya dan merusak metabolisme dalam berbagai cara. Adaptasi tumbuhan terhadap cekaman panas. Salah satu fungsi transpirasi adalah pendinginan melalui proses penguapan. Pada hari yang panas, misalnya temperatur daun sekitar 3 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius di bawah suhu sekitar. Tentunya, cuaca panas dan kering juga cenderung menyebabkan kekurangan air pada banyak tumbuhan. Penutupan stomata sebagai respon terhadap cekaman ini akan menghemat air, akan tetapi mengorbankan pendinginan melalui proses penguapan tersebut. Perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu lingkungan. IPCC 2013 melaporkan bahwa akhir abad ke-21, rata-rata suhu permukaan bumi meningkat 2-4 derajat Celcius. Hal tersebut berimbas pada penurunan hasil pertanian lebih dari 20% apabila suhu naik melebihi 4 derajat Celcius. Tumbuhan dan suhu tinggi. Kerusakan akibat panas terjadi karena tidak tersedianya sejumlah air dalam tumbuhnya untuk proses pendinginan. Berikut akibat dari suhu yang tinggi terhadap tumbuhan. Yang pertama, jaringan parenkim yang tebal. Kedua, daun-daun berukuran kecil. Tiga, daun berambut atau lapisan lilin atau kutikula menjadi tebal. 4. Mengubah daun menjadi lebih vertikal. 5. Daun akan menggulung. Cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada suhu ekstrim. Suhu sebagai salah satu faktor lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap produksi tanaman secara fisik ataupun fisiologis. Secara fisik, suhu merupakan bagian yang dapat dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari dan dapat diestimasikan berdasarkan keseimbangan panas. Secara fisiologis, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, fotosintesis, dan pembukaan stomata, serta proses respirasi. Selain itu, suhu merupakan salah satu penghambat dalam proses fisiologi untuk sistem produksi tanaman. Ketika suatu suhu tanaman berada di luar suhu optimal, terendah, ataupun tertinggi.
Berikut merupakan contoh dampak suhu tinggi terhadap tanaman padi. Padi sangat sensitif terhadap suhu tinggi pada fase generatif. Paparan suhu tinggi pada fase sebelum dan selama pembungaan akan menurunkan fertilitas polen pada tanaman tersebut. Suhu tinggi pada pembungaan dapat menyebabkan sterilisasi polen sehingga terjadi penurunan hasil padi. Tekanan suhu tinggi pada fase pengisian biji mengakibatkan pengapuran pada bulir padi. Akibatnya dari peningkatan alfa amilase yang dapat menghidrolisis pati. Berikut merupakan studi kasus tentang tekanan panas yang mengakibatkan kerusakan buah, akar, serta daun sehingga dapat menurunkan produktivitas tanaman tersebut. Kerusakan daun akibat tekanan panas di atas 40 derajat Celcius sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis tanaman tersebut. Bahan dan metode yang akan digunakan pada penelitian itu yaitu daun Fragaria L. Santa ditanam pada suhu 16 atau 10 derajat Celcius pada siang atau malam hari. Dibedakan umur fisiologi daun, dipotong membentuk lingkaran dengan diameter 1 cm menggunakan pisau. Kemudian, daun dipotong dan diletakkan pada cawan petri. Dimasukkan ke dalam water bath selama 10 menit pada suhu 23, 35, 40, 45, 50, dan 55 derajat Celcius sebanyak 3 kali pengulangan. Berikut adalah cara kerja yang dilakukan. Klorofil fluoresen diukur sebelum dan sesudah perlakuan cekaman panas. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sebelum perlakuan, permeabilitas atau selektif membran dilakukan setelah pengukuran klorofil fluoresen. Berikut adalah hasil yang didapatkan. Kesimpulan, suhu yang tinggi dapat menyebabkan daun mengalami gangguan efisiensi fotosintesis. Tekanan suhu panas membuat kerusakan lebih tinggi pada daun tua dibandingkan daun muda. Kemudian, sel dalam jaringan daun dapat mempertahankan integritas membran sel sampai suhu 50 derajat Celcius. Yang terakhir, pengukuran klorofil fluoresen lebih sensitif sebagai indikator stres daripada pengukuran kebocoran ion dari membran sel. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.